Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, di akhirat masuk surga, bersama keluarga, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai seorang mukmin, dalam kiprah kancah kehidupan sosialnya, harus selalu berusaha menjunjung tinggi persatuan umat ini. Seringkali sikap-sikap sektarian, sikap-sikap membanggakan kelompok, sikap-sikap mengagung-agungkan manhaj kelompoknya, organisasinya, partainya, seringkali tanpa kita sadar mengoyak kebersamaan, perasaan, persatuan umat ini. Harus disadari 3 hal dalam hidup ini. Apalagi kalau sampai orang menuntut ilmu, niatnya hanya untuk dipakai berdebat, dan dalam perdebatan bukan untuk mencari kebenaran, tapi memperoleh kemenangan dan mempermalukan orang yang diajak debat itu. Itu masuk bagian yang adab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk itu kita harus sadar kapasitas kita, ilmu kita seberapa banyak. Maka ada 3 tingkatan yang harus kita pahami. Ilmunya kita ini manusia yang bukan nabi maksudnya tentunya. Yang kedua adalah ilmunya nabi dan rasul. Dan yang ketiga adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 hierarki ini kita pahami, maka secerdas apapun kita, sepandai sepintar apapun kita akan selalu rendah hati. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Padi itu ketika semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Kenapa? Karena ternyata dia merasa ilmu yang didapatnya tidak seberapa. Itulah sehingga kita harus paham ilmu kita, ilmunya Nabi dan Rasul. Yang ketiga, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ilmu kita. Ilmu kita ini sebanyak apapun, sesungguhnya sedikit. Pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud menceritakan berjalan dengan Rasulullah SAW di sebuah kebun di Madinah. Di tengah-tengah kebun kurma bertemu dengan sekelompok orang Yahudi. Dan sekelompok orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya adalah tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ada sekelompok orang Yahudi ini bertanya tentang ruh kepada Nabi SAW. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, katakan kepada mereka, roh itu urusan Tuhanku. Dan engkau tidak diberikan ilmu. Engkau ini arahnya adalah kepada orang-orang Yahudi, manusia semuanya. Engkau tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi siapapun kita dengan berderet gelar di depan dan di belakang namanya, tetap saja dalam pandangan Allah ilmu kita itu adalah sedikit. Oleh karena itu, dengan ilmu yang sedikit ini,
mestinya kita rendah hati. Mestinya kita senantiasa bertawadhu dalam kehidupan ini. Merasa, jadi kalau merasa dia punya keyakinan, menganggap dirinya paling benar, dan orang lain dianggap salah, padahal bukan persoalan yang prinsip, maka itu termasuk arogansi pemikirannya. Di Indonesia, ada seorang yang mendapatkan penghargaan dari Muri, mendapat dari rekor Muri, namanya adalah Haji Ahmad Tarmizi. Dia memiliki 72 gelar non-akademik dan memiliki 11 gelar akademik, mulai dari S1 sampai S3. Luar biasa gelarnya, kalau berderet satu lembar hanya untuk memuat gelarnya saja. Tapi tetap harus dipahami, meskipun dia menuntut ilmu dengan kesana kemari, tetap saja ilmu kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita ini sedikit. Yang kita tahu dengan yang tidak kita tahu lebih banyak yang tidak kita tahu. Ada yang kita tahu, orang lain tidak tahu. Ada juga, ada yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Disinilah perlunya kerendah hatian di dalam kehidupan ini. Jadi ilmu kita sebanyak apapun itu adalah sedikit. Bagaimana dengan ilmunya Nabi? Bagaimana dengan ilmunya Rasul? Jangan dikira kita menyangka ilmunya Allah itu ditumpahkan seluruhnya. Rahasia Allah ditumpahkan seluruhnya kepada Nabi dan Rasul. Jawabannya tidak. Karena buktinya orang sekaliber Nabi Musa harus belajar kepada Khidir. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan mengikuti Nabi lain. Dan itu tak lain dan tak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam konteks Quran Suratul Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, Allah perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tidak semuanya diperlihatkan, sebagian. Dan sebagian di sini adalah sebagian kecil. Jadi ilmunya kita itu sedikit sekali. Ilmunya para nabi aja sebagian kecil dari ilmunya Allah. Lalu bagaimana dengan ilmunya Allah? Di dalam Quran surah Luqman dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilmunya diibaratkan air laut itu menjadi tinta. Pohon-pohon menjadi pena, ditebang semuanya dijadikan pena. Air laut yang sedemikian banyak ini dijadikan tinta. Ditulis ilmunya Allah sampai habis, sampai kering. Itu butuh berapa ribu abad itu. Lalu ditambahkan yang serupa, ditulis lagi. Sampai akhirnya ditambahkan sampai 7 kali. Air laut yang berubah jadi tinta itu ditulis ilmunya Allah. Mana fidat kalimatullah. Maka ilmunya Allah tidak akan habis-habisnya ditulis oleh kita. Jadi betapa banyaknya ilmunya Allah. Makanya kita sedih ketika ada orang berbeda pendapat. Maka nantang-nantang debat yang tujuannya untuk menampakkan arogansi dirinya, untuk menampakkan dirinya yang paling benar, bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Alangkah tragisnya. Akhirnya hanya berpandangan sinis kepada saudaranya satu dengan yang lainnya. Padahal doktrin persatuan, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana kita bisa memandang orang-orang yang berbeda dengan kita? Dia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sikap kita hormati dia, karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad juga. Jangan lantas kita jauhi, kita sinisi, kita bermuka masam kepadanya, kehilangan keramahan, dan dia itu sebenarnya juga bagian dari diri kita. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita, betapa sedikitnya ilmu kita, dan berapa sebagian kecilnya ilmunya para nabi dan rasul, dan betapa berlimpah ruahnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini kita tetap rendah hati, sehingga kita mengamalkan ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Demikian dan sekian. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.